Saudara, saya tidak janjian sama sekali. Saya bahkan tidak tanya sama Joshua apa yang dia mau bawakan, saudara. Tapi Tuhan bicara yang sama persis, cuma versi yang berbeda, saudara. Saudara, mari kita buka. Saya buka dari Obed Edom, saudara. Kita buka 2 Samuel 6 ayat 10. Tolong, Obed Edom. Saudara, saya kasih sebenarnya judulnya Hineni dan Pengabdian, saudara. Tapi sebenarnya tentang Obed Edom. Bisa dipasang? Saudara, sekali lagi hari itu saya berdoa buat hari Sabtu, buat persiapan saudara. Untuk saudara persiapan kita menjadi Mahanaimers yang dilantik menjadi pasukan terdahsyat. Dan tiba-tiba Tuhan jelas ngomong Obed Edom. Nah, mari kita baca saudara. Pertama 2 Samuel 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad. Saudara, Daud ini orang yang dicintai Tuhan dan menyintai Tuhan. Saudara, Daud ini berusaha membawa tabut itu saudara ke Yerusalem. Tetapi hari itu saudara, Daud tidak mempersiapkan dengan sungguh. Karena apa saudara? Karena terlalu semangat menurut saya. Saudara, dia taruh saja saudara di kereta. Dan ayatnya berkata loh, dia menari-nari sekuat tenaga. Jadi kalau hari itu dia tidak melakukan yang terbaik, tidak benar. Saudara, hari itu dia nari sekuat tenaga. Hari itu dia pakai pemusik. Cuma hari itu dia terlalu semangat. Sampai dia tidak mempelajari bahwa tabut harus digotong. Dan tidak boleh ditaruh kereta. Saudara, tetapi di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan itu mengeluarkan sisi galaknya. Saudara, Tuhan mengeluarkan sisi saudara di mana dia menyambar usaha. Dan Alkitab jelas berkata Daud marah. Ada satu perjalanan yang bahkan orang berkata dia menyintai Tuhan. Dia menyintai buiin, dia menyintai pelayanan. Pada waktu dia didamprat, ditolak yang dia berikan. Pada waktu dia sudah memberi segini, dituntut lebih. Saudara marah dan berhenti. Saya melihat puluhan donatur yang berkata, aku sudah beri. Kenapa sih dia tidak bisa kasih penghormatan? Saya melihat ribuan orang yang merasa berjasa di Mahanaim. Dan waktu saya tegur, keluar. Saya lihat puluhan saudara mereka yang tidak berguna. Yang tadi Joshua berkata, dan saya sedikit keras, marah, kecewa. Saya lihat mereka yang pejina-pejina. Saudara, dan saya sedikit mengerasi mutu. Saya lihat orang yang merasa benar. Saudara, saudara, diumumkan 3 hari pemutusan kutuk pemutusan. Saudara ya, semua masa lalu image yang salah gak nongol. Padahal pribadinya, hidupnya semua gagal dan gak belajar. Saya lihat orang yang cuma masuk angin. Batok gak muncul di kebaktian. Saudara, dan mereka orang yang punya batas dan berkata stop. Dan gak mau lebih. Tapi Tuhan bilang, untuk memasuki season di depan. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lagi. Peperangan terdahsyat. Dia cari Obed Edom. Dia cari Obed Edom yang berkata, bahkan orang yang paling diurapi, dicintai Tuhan, berkata, ini batasku. Aku sudah capek dituntut. Bahkan dia marah.
ketika Tuhan mengeluarkan sisi kerasnya. Bahkan dia tidak bisa terima waktu lihat Tuhan membunuh Musa. Dan tidak cuma menghajar. Sepertinya buat Daud tidak adil. Hari ini Tuhan cari orang yang berkata, aku Tuhan, orang yang akan menerima apapun. Aku akan menerima sisi kerasmu. Aku akan menerima hajaranmu lebih lagi. Aku akan menerima tuntutanmu lebih lagi. Aku menerima kalaupun aku harus mati disambar. Aku menerima sekalipun aku akan diinjak lebih lagi. Aku dimanfaatkan lebih lagi. Aku ditarik lebih lagi. Diperas lebih lagi. Aku mau. Aku sangat menginginkan itu. Bisakah saudara seperti itu datang minggu depan? Untuk berkata, teruskan perjalanan kita. Teruskan Tuhan hajaranmu. Bahkan tambah dosisnya. Kalau engkau perlu menusukku dengan pedang. Kalau engkau perlu membunuhku ribuan kali. Kalau engkau perlu menginjakku sekali lagi. Aku sangat mau. Aku sangat mau. Saya berdoa minggu depan. Tidak ada seorang pun yang datang dengan mengangkat kepala. Dan berkata inilah 25 tahun yang kami buat. Tapi minggu depan kita berkata Tuhan. Kami Obed Edom yang menginginkan lebih, bahkan sisi paling galakmu. Sisi paling kerasmu. Kami menginginkan dihajar lagi. Kami beranikan diri mendekat. Sekalipun kami mungkin sekali lagi harus dibunuh. Egonya, marahnya, kejamnya, sekali lagi harus dipotong perzinahannya. Daud tidak mau. Even Daud, orang yang dikatakan saudara kekasih Tuhan, pernah berkata tidak mau. Tapi peristiwa ini membuat Daud berbalik. Saudara tahu pertobatannya. Saudara, saya itu jatuh cinta dengan Daud. Bukan karena apa yang dia buat, tapi karena pertobatannya. Kita tahu setelah itu dia bertobat dengan di depan peniup shofar, imam, semuanya. Dan dia ada di paling belakang. Saudara, bersama dengan budak perempuan. Saudara, dia mau berkata kepada banyak orang. Pada waktu dia bertobat, aku ini bahkan bukan golongan pahlawan kok. Aku bukan golongan imam. Aku bukan golongan raja-raja. Aku ini cuma pengecut yang seperti perempuan. Waktu Tuhan marah, aku lari kok. Aku tidak terima kemarahannya. Dia mau berkata aku ini pengecut. Karena itu aku ada di golongan perempuan. Saudara, kalau saudara tahu itu perempuan bukan orang Israel. Itu rata-rata adalah budak. Dan pekerjaannya itu cuma apa? Bersihin jalan, ngepel. Beresin saudara semua mezbah yang berantakan. Setelah mezbah itu naik di hadapan Tuhan. Saudara, dan Daud mau berkata kepada semua orang, aku akan ada dan menaruh diriku di tempat paling rendah. Membereskan setiap kotoran orang. Membereskan setiap apapun berantakan, kesalahan. Aku akan belajar di situ.
dan tidak mengangkat diriku terlalu tinggi. Saudara, dan pada waktu dia menari sekuat tenaga, apakah dia tidak tahu bahwa saudara, orang akan memandang hina karena dia kelihatan celana dalamnya, tariannya jelek, saudara, telanjang. Dia tahu. Dia tahu istrinya, pegawainya akan berkata, sekali lagi rajaku rada ekstrim, aneh, sesat, gila. Dia tahu. Tapi buat dia itu adalah ekspresi berkata, aku akan menelanjangi diriku berkali-kali. Aku akan menceritakan semua kejatuhan dan kebejatanku. Aku akan mengaku di hadapan Tuhan dan manusia apa yang kubuat. Karena itu bahkan dia menulis Mazmur 51. Sehingga orang paling ujung di kerajaannya, yang tidak pernah tahu kejatuhannya, kebejatannya, kejelekannya, mengambil Uria, membunuh Uria, mengambil Batseba, dia umumkan. Dia berkata, Tuhan, ini cuma sebagian kecil dari pertobatanku untuk membunuh setiap egoku. Saya cuma mau berkata, awal Mahanaim, Tuhan cuma bilang begini, maukah engkau bersama-sama pemberontak, bersama-sama orang yang tidak pernah tahu diri, menjangkau mereka yang tidak pernah diingini, memberi mereka kesempatan sekolah buat orang yang tidak pantas diberi kesempatan. Maukah engkau ada? Walaupun harus membakar 1000 kali dan cuma keluar kotoran. Maukah engkau ada dan terus bicara? Kalau engkau mengasihi mereka, mereka menjadi tidak tahu diri. Tapi kalau engkau memukul mereka, mereka akan marah. Kalau engkau memeluk mereka, mereka ngelunjak. Tapi kalau engkau menindas mereka, mereka berontak. Tapi maukah engkau tetap ada di golongan orang-orang seperti itu bersama aku, melihat sebuah pasukan akan jadi dari orang yang sebenarnya tidak layak disebut pasukan, tidak punya kedisiplinan, tidak punya kebenaran. Saudara, di ulang tahun ke-25, 2 tanda sepakat, 5 tanda anugerah, saya cuma bisa menangis dan berkata, Tuhan, aku dan keluargaku pun tetap orang seperti itu. Aku tahu kemarahan anakku, cucuku. Aku tahu pemberontakan. Aku tahu kesombongan, ketidaktahuan diri. Aku tahu pemerkosaan apapun lah. Dan aku cuma bisa berkata, Tuhan, Tuhan, jangan berhenti. Aku mau. Aku mau semua sisimu, Tuhan. Aku mau tongkatmu. Aku mau pedangmu. Aku mau, Tuhan, caramu menginjak aku jatuh cinta. Caramu menghancurkan aku bersyukur. Aku menyintai itu lebih dari hidup. Dan aku akan perpanjang itu sampai kau angkat di awan-awan. Menyintai semuanya, sisi demi sisi, dalam seluruh kesempurnaannya. Saya mau ajak buat saudara, kalau saudara minggu depan datang, apakah saudara mau? Apakah saudara mau? Saudara, dia memberi yang terbaik dalam keterbatasan.
3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, kalau saudara baca dari Talmud, dari kitab orang jujur, saudara, hari itu Obed-Edom bukan orang kaya. Dan dia memberikan rumah yang terbaik, dia bongkar, saudara. Dia tinggal satu kamar dengan anak dan istrinya dan semuanya yang lain dia pakai untuk tabut. Saudara, dia menabiskan anaknya yang mungkin fales, mungkin nyanyinya asal-asalan sebagai penyembah. Dan mereka menyembah tiap pagi, siang dan sore. Mungkin mereka menyembah dengan gemetar, karena mereka takut disambar seperti Usa. Saudara, mungkin mereka menghampiri dengan air mata, karena mereka mungkin bahkan tidak punya uang untuk beli mur, karena hari itu mur sangat mahal. Untuk dupa yang seharusnya ada di sekitar tabut. Saudara, mungkin mereka bahkan saudara tidak berani untuk ngobrol keras-keras lagi. Karena mereka tahu menghormati tabut di rumah mereka. Tapi sekali lagi mereka berkata, tidak beban, bukan keharusan, bukan sebuah tanggung jawab. Tapi dia berkata kesukaan. Kesukaan. Saya tidak tahu dengan saudara apakah datang kebaktian pagi sudah jadi beban. Apakah saudara nyanyi main keyboard almes sudah jadi beban karena harus main keyboard. Apakah penari sudah jadi beban. Dulu kita cuma punya baju, saudara, baju buat orang mati. Itu seragam kita pertama. Saudara, harganya 2.000 per meter. Cuma itu yang saya sanggup beli hari itu. Tapi saudara tahu, anak-anak hari itu latihan. Saya suruh berhenti 2 jam, tidak mau. Mereka berhenti di tengah. Saudara, matahari mereka latihan 6 jam. Saudara, dan hari itu matahari tiba-tiba berubah menjadi pelangi. Ada holo yang benar-benar mataharinya tidak lagi terik. Dikelilingi saudara dengan 7 warna. Saudara, dan waktu saya lihat itu, saya tahu kok. Tiba-tiba Tuhan jatuh cinta dengan Obed-Edom yang begitu bodoh dan menjijikkan, miskin, dan memakai kain belacu untuk menari. 25 tahun yang lalu, saudara, setiap kali kita ke Semarang, kita akan latihan, saudara, 2 bulan. Musik akan latihan 2 bulan. Dengan gemetar, karena tidak ada dari kita yang lulusan sekolah musik seperti Ripka, seperti saudara dari Temanggung, dari Sion. Tidak ada dari kita yang punya suara bagus. Dan kita menyanyikan dengan segenap hati, dengan air mata. Dan selalu Tuhan datang mencium tangisan Maria Magdalena. Tapi hari ini jubah kita 1 bisa 2 juta. Tapi kita untuk latihan 3 kali saja males kok. Pemusik untuk latihan 3 kali aja tidak bisa datang kok. Karena semua sudah jadi beban. Semua cuma rutinitas dan tanggung jawab. Dan saya cuma bisa begging di depan saudara hari ini. Bisa
Bisakah kita tanggal 5 kembali teriak dan berkata, Tuhan, aku menyintai pelayanan dan bukan beban. Aku menyintai kebaktian dan bukan beban. Ini lebih precious dari hidupku sendiri. Saya berharap saudara yang datang adalah orang yang berkata, Bapa, teruskan perjalanan. Jangan angkat ini dari kami. Bukan orang yang akan berkata, 12 tahun, 10 tahun, 5 tahun aku letakkan ini. Tapi orang yang berkata, please Elohim, Yeshua Mashiach Ruah. Kami ini orang yang makan sehidangan dengan raja seperti Mephiboset. Dan kami tetap cacat. Kami pakai fasilitas tapi kami terlalu malas. Kalau kami tidak malas, kami sudah selesaikan seluruh Indonesia. Kita ini Mephiboset kok. Yang setiap kali Tuhan bilang, ayo perang. Ayo mulai kembali menderita. Jalan lagi di jalan-jalan yang tidak terlalu mudah. Kita beralasan. Dan kita akan tinggal di istana. Walaupun istana kita mungkin gubuk. 4x4 nonton HP. Drama Korea. Ataupun berzina. Atau istana kita adalah pekerjaan kita. Yang setidaknya kita dapat 20 juta dan itu memuaskan kita. Kita tidak pernah berani. Kita sudah menjadi tua. Kita sudah menjadi malas. Kita memang anak-anak raja hari ini. Kita punya jubah sangat banyak. Dan bahkan penari selesai pakai akan melempar di lantai. Tanpa rasa. Tanpa rasa. Mau kemana kita? Jika kita akan terus begitu. Saudara, dia bisa ganti nama. Arti Obed Edom adalah hamba Edom. Hamba Esau. Saudara mungkin bangga ya kalau disebut hamba Musa. Mungkin akan sangat bangga kalau disebut saudara ya. Hamba saudara siapalah? Rick Joyner atau Morris Sirolo. Saudara, seandainya namanya adalah hamba Daud, Obed Daud, wah keren. Dia bisa ganti nama kok, dia bisa ganti nama. Dia bisa menyembunyikan siapa dirinya. Tapi dia tidak pernah sembunyikan dirinya. Dia Obed Edom, hambanya Esau. Dari keturunan di atas terus. Dia bukan keturunan orang baik. Saudara, dia adalah seperti Rut. Saudara, Rut bisa berkata, sorry ya. Kalau saya melayani seorang perempuan kaya raya, baik hati, bagi-bagi duit, mau. Tapi Rut memilih
miskin, namanya kepahitan. Saudara tahu gak sih kalau orang pahit? Orang pahit tuh nyinyir, susah dilayanin, rewel, nyebelin. Saudara, saya ini bergaul banyak dengan orang pahit. Saya kasih baju bekas saya pesta yang harganya 10 juta. Dia bilang begini, saya ini ya miskin tapi gak butuh barang bekas. Ini orang pahit. Saudara, saya layanin, saya kasih yang lain lagi. Saudara ya, saya kasih buku, saya suruh baca. Dia bilang begini, ibu gak sempet ya untuk mendoakan saya jadi dikasih buku. Padahal untuk mendoakan saudara itu jauh lebih gampang. Tapi doa tidak akan bisa jadi kalau tidak ada dasar, tidak ada pertobatan, tidak ada pengertian. Tapi kalau orang pahit, diapain juga marah kok. Diapain juga. Dididik marah, dikasih teman marah, dikasih kesempatan ke luar negeri marah. Saudara, ada beberapa anak diterima, dididik di rumah Shalom marah, minta pulang, padahal dia yang nyuri. Saudara, ini pahit. Ini pahit. Tapi Ruth memilih untuk melayani mereka. Saudara, Ruth memilih untuk menjadi hamba seperti itu. Saudara, dan itulah Obed-Edom. Dia tahu marahnya Esau. Dia tahu Esau ini bukan orang pilihan Tuhan. Dia tahu Esau ini bahkan saudara disebut Esau karena apa? Saudara, nafsu. Makanya dia mau makan, dia gak peduli. Gua mau makan yang namanya buah. Saudara, yang namanya hak kesulungan, jual. Gua pokoknya mau makan. Dan Obed-Edom memilih melayani orang itu, menjadi hamba. Hari saya melemparkan ijazah saya. Hari itu saya bukan pengangguran, saudara. Saya ditawar, dilamar lah istilahnya, dengan 4 perusahaan konstruksi terbesar di seluruh Jakarta. Hari itu saya sudah taken dengan satu perusahaan dengan gaji 25 juta. Ini ngomong, saudara, 30 tahun yang lalu. 25 juta, saudara, dengan mobil, dengan supir pribadi. Hari itu Tuhan tidak tawarkan sebuah pelayanan untuk melayani orang kaya. Tuhan tidak tawarkan untuk melayani gereja besar dan bintang film. Tuhan bilang, maukah engkau jadi hamba untuk para pemulung, para pelacur, untuk para pembunuh, para pencuri. Saudara, ribuan kali saya harus mengeluarkan biaya yang sebenarnya bisa saya pakai buat kepentingan saya. Puluhan kali saya dimaki karena perbuatan, bukan puluhan, mungkin ratusan, ribuan kali karena perbuatan, maaf kata ya, kebodohan, perzinahan, pencurian, hutang. Saudara, rumah saya diserbu berkali-kali. Saya menghadapi pistol, tapi saya tidak pernah menyesal. Ini adalah tempat terbaik. Aku pelayan orang buangan. Aku pelayan orang berdosa. Aku pelayan orang-orang bodoh, bahkan orang-orang tidak tahu diri. Dan itu saya pilih
Waktu saya masuk di Mahanaim, waktu saya permulaan membuka pelayanan untuk Mahanaim, saya pilih akan terus marah, dan Tuhan bilang begini, kamu akan harus marah dan marah dan marah, dan mereka tidak akan mengerti marahmu. Mereka akan membencimu sebagian, mereka akan memakimu sebagian, menusukmu dan mengkhianatimu. Tapi mereka juga tidak bisa diterima dan dengar suara yang lembut. Maukah engkau untuk sepanjang waktu marah dan marah, tapi dengan hati yang terus memeluk dan menyintai? Kalau saudara minggu depan datang, kau tidak dipanggil untuk menjadi hamba sebuah pelayanan besar, di mana saudara akan mendapat jubah, saudara akan mendapat pengakuan dan tepuk tangan, mendapat kursi, dan mendapatkan hormat. Tapi saudara, maukah saudara tetap berkata, aku hamba dari para pencundang, hamba dari orang yang paling tidak tahu malu, hamba dari para pezina. Dan saudara berkata, itu pelayananku, itu pilihanku, dan itu kebanggaanku, dan itu kesukaanku. Saudara, mungkin saudara berpikir orang lebih banyak menepuin tangan saya. Berapa kali dalam minggu ini aja, dalam 2 bulan ini, berapa banyak orang datang dan berkata begini, ibu kalau mau bikin sekolah yang benar ya, jangan bikin sekolah isinya pelacur, isinya pezina. Kami gak mau ya anak-anak kami diajar sama guru-guru yang melacur dan berzina. Kalau saudara berkata apakah itu? Pertama, itu ke1000 kali buat saya hadapi. Bahkan berapa kali saya harus menghadapi dari orang tua para putri yang merasa anaknya rusak justru ada di dalam pelayanan. Maaf kata, dia berkata, sejak ketemu ini WL ini, sejak ketemu pemusik ini, sejak pelayanan di sini, anak saya begini. Saudara, itu makanan saya. Tapi saya akan tetap berkata, Tuhan, biarkan aku tetap ada di situ. Jadi hamba para orang yang tidak tahu diri. Tapi satu sisi saya mau berkata, apakah kita mau tetap seperti ini? Apakah kita akan tetap mengotori mezbah? Apakah kita akan tetap menyintai kecacatan kita dan kita tidak mau berubah? Saudara, saya kemarin dan terus berkata, Pak Luki punya bapak yang punya istri lebih dari 20. Kami sama-sama bertekad. Waktu kami ketemu, saudara. Saudara, saya tahu orang tua saya, nenek-nenek, kakek-kakek di sana berzina. Waktu kami ketemu, kami saling bertekad. Kami punya perjanjian. Kami berkata, yuk Luk, bayar. Ayo saling mengingatkan. Saling menguatkan. Saya bermain dengan Pak Luki 40 tahun. Ya enggak sampai 40, 30 tahun. Saudara, tetapi kami bertekad saling mengingatkan. Kami enggak pernah jatuh satu kali pun
dalam perjinahan. Kami saling mengingatkan. Saudara, ada kalanya ya, hari itu saya banyak persoalan stres. Saudara, dan hari itu saya benar-benar pengen dipeluk. Saudara, hari itu saya bilang sama Pak Luki, loh gue capek banget, gue pengen dipeluk. Saudara tahu dia bilang apa? Ayo cari Tuhan, puasa. Jangan pelukan karena kamu pengen dipeluk. Tapi kita peluk kalau ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, dan pernah Pak Luki sampai ngemis bilang begini, aku tuh gak ada yang belai kepalaku. Dan aku benar-benar butuh. Dan saya bilang gantian, look, saya bisa belai. Tapi jangan pernah anggap saya. Tapi biarkan Tuhan yang membelaimu. Saudara, kami bukan tidak punya kelemahan. Tapi kami bertekad tidak membiarkan satu dari kami jatuh dalam perjinahan. Karena apa? Karena kami tidak mau melukai Tuhan. Karena kami tahu kami cacat. Saudara, istilah kami, kalau dia mungkin buta, saya mungkin tuli, maka kecacatan kami harus kami buat supaya kami bersama mencapai garis akhir. Kami berdoa berjam-jam. Bukan karena saya kuat. Saya ini gak kuat berdoa berjam-jam, apalagi bangun pagi. Tiap 15 menit dia telepon. Karena saya berkata, tolongi Luke, tolongi. Supaya saya bisa setia, saya bisa bangun, saya bisa berjaga. Saudara, kalau saya puasa dulu ya, Tuhan minta saya puasa 40 hari. Saudara, dan saya ini benar-benar enak dengan puasa. Saya ini gak suka puasa, benar-benar gak suka puasa. Saya ini kalau marah makan, saya kesel makan. Saudara, saya ini kecewa makan, suka juga makan. Saudara, buat saya ya, pelampiasan apapun dalam hidup ini adalah apa? Makan. Saya ini selalu kalau sama Ibu Ruth tahu. Setiap kali saya greget pengen maki orang, saya bilang ini, kasih saya makan. Saya mau ngunyah orang itu, lebih baik saya kunyah ini, apapun lah di mulut saya. Daripada saya kunyah beneran itu orang. Saudara, itu saya. Jadi buat saya puasa itu susah, kenapa? Itu saudara, makan itu penyaluran saya, saudara. Saya ini ya, saudara, kalau lagi kesel sama semua kalian, saya akan tenteng beberapa orang dan bilang ini, cari makanan yang paling mahal. Cari makanan yang paling enak. Dan nanti kalau orang itu gak bener keluarnya, biarkan saya maki-maki orang itu. Sampai mereka bilang gini, Bu cuma mau cari gara-gara. Iya, saya cuma mau cari gara-gara. Saudara, tapi saya bersyukur ya, ada orang-orang yang terus membentengi saya. Ada orang yang terus menguatkan saya. Tapi hari itu waktu Tuhan bilang puasa 40 hari. Saya tuh bersyukur ya, Pak Luki itu menemani saya. Tiap ada makanan yang enak, yang dia tahu saya bakal tertarik, dia seret saya ke tempat lain. Dan saya tahu saudara, kalau saudara hari itu tahu, saya tahu walaupun di belakang saya ada orang mau nawarin makanan, dia sudah gini, no. Saudara, dia melarang semua orang menawari saya dan mendekati saya. Saudara, dan dia tahu saya udah greget pengen ngunyah sesuatu. Saudara mau tahu apa? Dia ambilkan saya plastik buat udekan teh. 1 gepok, saudara. Dia bilang gini, kunyah ini setiap kali lu marah. Tapi itulah teman. Tapi itulah tekad di antara kami. Bahwa kami tidak akan membiarkan satu dengan yang lain jatuh. Kalau engkau menyintai saudara-saudaramu, bukan berarti engkau membiarkan dia jatuh. Bukan berarti engkau membiarkan dia keluar. Bukan berarti engkau memanjakan dagingnya. Bukan berarti engkau mengerti kelemahannya dan membiarkannya. Tapi bisakah engkau berdoa bergumul? Bisakah engkau mendampingi?
Bisakah engkau berkata, oke, kita akan bersama-sama lewati sampai engkau menang. Dan saya mau berkata, tahun depan, bisakah itu ada di antara kita? Sebuah tekad. Sebuah tekad. Ataukah kita akan sama terus dengan 1000 alasan untuk kita tidak pernah berubah? Kita akan beralasan kita ditolak. Kita beralasan, ya gimana Bu, saya sakit hati, aduh saya kesepian. Ataukah kita berkata, Tuhan, kami bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan semua destiny, semua panggilanmu untuk Mahanaim. Saudara, ada sangat banyak buat Mahanaim. Saudara, Obed-Edom adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Dan apapun yang akan terjadi di depan, bencana, Illuminati, saudara COVID, saudara tergantung penunggu pintu gerbang. Dan apakah kita mau untuk berkata, aku yang menentukan, rule the world, dengan menjadi penjaga pintu gerbang dan berkata, tidak ada Belial, tidak ada 4 kuda yang bisa masuk, bahkan tidak ada kekejian dan perzinahan, tidak ada penyakit bisa masuk ke Indonesia, karena aku ada di sini, karena aku berdiri di sini. Sekali lagi, saya bisa perpanjang, saudara, tapi saya mau berkata, saya cuma rindu. Minggu depan itu bukan perayaan, no. Saya rasa hati Tuhan, Dia kehilangan sangat banyak. Dia kehilangan the true cinta. Dia kehilangan the true penyembahan. Dia kehilangan the true pengabdian dari Mahanaim. Semua target Tuhan belum kita buat, belum kita selesaikan. Dan saya harap kita datang dengan hati yang penuh pertobatan dan berkata, tanamkan 7 pilar itu. Tanamkan 7 pilar itu. Seberapa sih saudara bisa percaya bahwa 85% itu bisa jadi? Seberapa saudara bisa percaya kabut kemuliaan di jalan-jalan itu bisa terjadi? Seberapa saudara bisa percaya 100 tahun yang dijanjikan itu bisa terjadi? Adakah iman? Adakah iman? Saudara, akan ada 7 pilar, karena Tuhan bilang 7 pilar itu harus saudara masukkan di dalam. Saudara harus minta jerit, dispread berkata, kasih aku Tuhan. Ini bukan beban, aku menginginkan, aku menginginkan. Saudara, buat raja-raja pengenap menggumuli tentang pengenap dan penuntas. Hari itu ayah saya mendapat panggilan untuk menjadi panglima jenderal. Dan dia berkata, aku tidak mau Tuhan. Terlalu susah, terlalu ribet. Saudara, hari itu saudara, ada banyak orang termasuk Pak Dodi ditawarkan. Maukah engkau untuk menjadi gembala dari para orang miskin, terbuang, pelacur, pezina, orang-orang cacat, homo, lesbian? Dan sekali lagi dia juga berkata, enggak.
terlalu meletihkan, buang waktu, buang tenaga, terlalu menyebalkan mereka. Tapi hari itu saya melihat mata Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku memang bukan pilihan pertama. Aku tahu aku yang terbodoh, terjelek, cacat. Tapi aku menginginkannya. Saya bilang, biarkan aku menyelesaikan. Aku sangat menginginkan. Aku sangat menginginkan melihat lawatan, walaupun aku bukan orang yang bisa seperti Bill Gates, seperti Maria Ether, siapapun. Tapi saya menjerit. Saya berkata, jadikan aku penggenap dan penuntas. Ikat paksa. Aku menginginkan. Sangat menginginkan. Sampai hari ini pun, di tengah ratapan saya tentang betapa menjijikkan dan kacaunya pasukan saya berkata, aku menginginkan untuk melihat lawatan di masa kita, di tahun ini, kegenapan di tahun ini, menyelesaikan menjadi pasukan terdahsyat yang tak terbilang jumlahnya, yang Tuhan pernah katakan di setiap sudut akan membawa KKR, di setiap sudut akan membawa lawatan. Saudara, yang Tuhan katakan bahwa bukan seperti saja yang tadi Joshua bilang, buat 6, 7, 8 cari pengkhotbah susah. Padahal yang Tuhan katakan arti penggenap dan penuntas, di setiap titik jalan ada pengkhotbah yang membawa lawatan. Di setiap saudara desa sampai di ujung gunung ada suara kebenaran, ada mujizat di situ. Di setiap rumah sakit sampai di setiap saudara penjara dan orang gila akan ada mujizat. Kita akan sama-sama keluar dari kecacatan kita, dan kita akan menjadi penggenap dan penuntas dari segalanya.